Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Kaifa haluk? Allahu Akbar. Oke, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita meluruskan kembali niat kita, ya. Luruskan kembali niat dalam hati kita untuk mencari ilmu lillahi ta'ala. Maka kita luruskan niat kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tetap semangat ya. Oke, sekarang ibu ingin kalian mengecek teman-temannya. Adakah yang tidak masuk untuk pembelajaran kita hari ini? Banyak? Oh, banyak ya. Ini juga bajunya putih-putih kehujanan? Iya. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Sultan, ada Sultan? Kayaknya ibu tidak melihat Sultan. Oh, Sultan tidak masuk. Kemana? Ikut lomba? Sultan, izin lomba apa Sultan? Futsal. Oh, futsal. Kita voli apa futsal? Kalau voli semoga kita doakan semoga Sultan menang. Amin. Selain Sultan, ayo dicek teman-temannya. Binar. Kemana Binar? Binar sakit. Binar. Absen berapa Binar? Oh, Binar. Ada lagi? Sudah? Oke, sudah ya. Ada lagi? Akbar, kenapa? Tidak apa-apa ya. Oke, monggo silahkan dipersiapkan buku-buku pembelajaran fisika. Buku-buku materi sebelumnya silahkan dimasukkan ya. Bawa buku fisika? Paket bawa? Bagus ya. Oke, monggo disiapkan dulu. Sudah dipersiapkan? Sudah ya. Raisa sudah sah? Siap, sudah. Oke, kita lanjutkan. Kemarin pada pertemuan sebelumnya ibu ngasih tugas. Masih ingat atau tidak dengan tugasnya? Yaitu literasi tentang hukum ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Hukum. Sudah dicari? Sudah membaca? Ada yang sudah, ada yang belum. Aduh, sebaiknya dikerjakan ya. Membaca sebentar. Kalian bisa baca dari buku paket, internet, apalagi kalian tinggal tulis, tinggal klik sudah ada. Ya, sudah mencari hukum? Oh, sudah. Hukum itu tentang apa? Tentang pegas, betul sekali. Pegas ya. Jadi kita akan mempelajari pegas. Kemarin kalian sudah belajar benda elastis dan benda plastis. Nah, pegas itu termasuk benda yang mana? Elastis apa plastis? Kok masih ragu-ragu? Benda elastis apa plastis? Elastis ya. Jadi pegas itu termasuk benda elastis. Masih melanjutkan yang kemarin ya. Jadi lanjutannya hukum itu membahas tentang salah satu benda elastis, yaitu pegas. Pemanfaatan pegas dalam sehari-hari yang pernah kalian lihat apa? Sepeda. Apanya sepeda? Pegasnya sepeda. Ada di mana? Oke, ada lagi? Ada lagi di Sultan ini ada enggak? Nah, ada pegas. Selain itu, mungkin bukan di sepeda motor. Ada enggak di sepeda motor pegas itu? Ada di apa? Skok ya. Yang cewek-cewek tahu skok? Soalnya yang cewek-cewek ini kadang menggunakan tanpa mengetahui bahwa itu skok. Yang penting dipakai aja gitu ya.
Oke. Berikutnya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lumayan banyak ya. Jadi nanti kita harus kerja keras untuk berdiskusi supaya di akhir pembelajaran kita bisa menyelesaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuannya adalah menentukan nilai tetapan pegas menggunakan hukum Hooke ya. Kemudian menganalisis besaran-besaran yang mempengaruhi nilai tetapan pegas. Kemudian yang ketiga di sini adalah menyelidiki pengaruh pertambahan gaya, pertambahan panjang pada gaya. Jadi nanti kita akan praktikum tentang hukum Hooke. Kemudian menyelidiki pengaruh susunan pegas. Susunan pegas terhadap nilai konstanta. Kemudian menentukan nilai konstanta pegas pengganti dan juga menentukan nilai energi potensial pegas. Kemudian untuk praktikumnya kita juga akan mempunyai tujuan pembelajaran seperti ini. Yang pertama, menentukan variabel-variabel percobaan. Kemudian melakukan percobaan tentang hukum Hooke tadi, menyelidiki pengaruh pertambahan gaya terhadap pertambahan panjang benda. Kemudian yang terakhir, menyajikan data hasil percobaan melalui presentasi. Sama ya, nanti gantian, presentasinya gantian, gitu ya. Ada pertanyaan dulu tentang tujuan pembelajaran kita? Sudah jelas, Akbar? Oh, yang lainnya sudah jelas? Adapun indikator pembelajarannya, setelah pembelajaran selesai diharapkan kalian dapat menentukan nilai tetapan pegas menggunakan hukum Hooke dari grafik. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang grafik ya. Grafik apa kemarin? Modulus elastisitas. Akbar sudah lupa. Oke, yang kedua, menganalisis besaran fisis yang mempengaruhi ketetapan pegas, konstanta pegas ya. Sama dengan tujuan kita, ada berapa indikatornya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menyelidiki pengaruh pertambahan gaya terhadap pertambahan panjang pada pegas ya. Kemudian menentukan nilai konstanta pegas pengganti pada beberapa susunan pegas. Kemudian energi potensialnya kalian dapat menghitungnya. Dan untuk praktikum kalian nanti bisa membedakan variabel-variabel penelitian. Bisa menyajikan data berupa grafik dan membaca grafik. Kemudian yang terakhir menyajikannya dalam bentuk presentasi. Oke, tepuk satu. Oke, lanjut. Adapun materi pembelajarannya tidak sebanyak kemarin, hanya 3. Hanya 3. Yang pertama hukum Hooke ya, ini sudah kalian literasi kemarin. Kemudian yang kedua itu adalah susunan pegas. Yang terakhir adalah energi potensial pegas. Materi ini sudah Ibu berikan di LKPD kemarin itu sudah berisi tentang materi ini. Kalian juga bisa menggunakan bahan ajar yang lain. Boleh pinjam di perpus. Ada yang pinjam di perpus kan ya? Dan kita juga bisa menggunakan internet ya. Silakan disiapkan datanya. Sudah siap ya? Wifi lancar ya? Oke. Adapun kegiatan pembelajaran kita seperti ini. Yang pertama pembentukan kelompok. Nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Kemudian nanti kalian akan melakukan praktikum. Di mana praktikumnya ini ada 2 praktikum. Praktikum yang pertama tentang hukum Hooke. Jadi 2 kelompok akan praktikum hukum Hooke dan 2 kelompok yang lain akan praktikum tentang susunan pegas. Gitu ya? Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Fahim tuh? Fahim. Oke, sudah. Di sini Ibu khusus menyiapkan video untuk kalian. Dari gambarnya kelihatan nggak? Apa nih? Racing. Mama racing. Oh, racing. Mobil ya? Mobil. Oke, konsentrasi, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik video ya. Silakan diperhatikan.
dilihat videonya tadi? Kalian pernah mengalami ya? Naik mobilnya apa di polisi tidurnya? Dua-duanya. Apa yang kalian rasakan ketika naik mobil terus ngelewati itu polisi tidur? Ini pengalaman pakai mobil sekolah warna biru ya. Kenapa ada perbedaan mobil itu? Ada yang ada yang enggak gitu ya. Tergantung apanya? Oh, masanya terlalu berat ya nih. Tergantung mereknya, Bu. Oh, tergantung mereknya. Oh, boleh. Jadi tadi apa fungsi dari shock breakernya? Menahan guncangan sehingga saat ada polisi tidur kita tidak terlalu merasakan guncangan. Jadi tadi bisa dilihat di animasinya tadi bagaimana shock breakernya itu memanjang, memendek, naik turun sesuai dengan sifat elastisitas benda. Ya, bisa dikasih gaya dia neken, ketika gayanya lepas dia memanjang lagi, begitu seterusnya. Inilah yang menyebabkan kalian merasa nyaman karena dia mampu meredam guncangan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Oke, tadi kalian sudah melihat contoh penerapan shock breaker ya pada mobil. Nah, sekarang Ibu ingin kalian memperhatikan sekali lagi. Di sini kalian lihat ada berapa pegas? 2. Nah, betul ya. Jadi ini pegas 1, ini pegas 2. Dari hasil pengamatan kalian nih, kalian lihat pegas ini sama atau berbeda? Sama. Dilihat dari mananya samanya? Modelnya, bentuknya, tirnya. Oke, bentuknya sepertinya sama, Bu. Oke. Di sini Neng, untuk memastikannya kalian bisa lihat di sini ada spring strength. Ya. Ada yang bisa bahasa Inggris? Jojo. Spring strength apa artinya? Kekuatan pegas. Spring itu pegas ya. Makanya ada spring bed ya, spring bed, spring day. Oke, jadi kekuatan pegasnya bisa dilihat di sini 1, 2, 3. Kalau yang ini juga sama 1, 2, 3. Ada 2 pegas. Ketika pegas ini Ibu gantungkan massa, apa yang terjadi pada pegas itu? Tertarik? Oke, let's try. Ibu kasih yang ini. Ya, kita taruh. Apa yang terjadi? Bertambah panjang. Oke, bagaimana kalau masanya Ibu tambah? Apa yang terjadi kira-kira? Makin panjang. Ini kan sama ya. Ibu kasih satunya di sini. Biar bisa kalian. Oh. Pertambahan panjangnya semakin panjang. Kok bisa gitu? Kalian akan membahasnya, disimpan pertanyaannya. Nanti kalian akan menyelidikinya dalam percobaan yang akan kalian lakukan sebentar lagi ya, karena berkaitan dengan pegas dan pertambahan panjang. Lagi? Oke, habis ini nanti lagi. Lucu? Nanti kalian akan praktikum pakai pet. Jadi Ibu jelaskan sedikit tentang pet tadi. Pet tadi itu adalah praktikum menggunakan internet. Jadi tidak pakai barang secara langsung, tapi menggunakan simulasi di internet. Jadi nanti seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalian akan dipecah menjadi 4 kelompok. 2 kelompok akan praktikum hukum Hooke dan 2 kelompok yang lain akan praktikum susunan pegas menggunakan pet tadi. Gitu ya. Adapun tujuan praktikumnya menyelidiki tentang hubungan antara pertambahan gaya terhadap pertambahan panjang, penambahan gaya terhadap pertambahan panjang benda yang akan dipraktikumkan di hukum Hooke. Dan yang kedua itu adalah menentukan nilai tetapan pegas, konstantanya, nilai tetapan pegasnya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum.
Belum ya? Kalau belum silahkan berikutnya membentuk kelompok sesuai yang sudah Ibu berikan kemarin ya di grup. Silahkan membentuk kelompok sesuai kelompok tersebut ya. Beda lagi. Oke? Jadi 4 kelompok ya. Mbak bisa gabung di sini 1, 2, 3, 4. Silahkan. Sudah membentuk kelompok semua? Sudah ya, sudah membentuk kelompok. Ini RKPD-nya dibagikan. Jadi nanti 2 kelompok ini akan membahas tentang hukum, yang 2 kelompok ini akan membahas susunan tugas. Gitu ya. Kelompok sana 1. Yang ini susunan tugas ya. Sama dengan ini susunan tugas. Sudah dapat RKPD semua? Ya, kalau sudah, karena yang susunan tugas menggunakan pet, jadi bisa langsung mulai. Kalau yang menggunakan buku box, silakan perwakilan kelompok untuk maju mengambil alat dan bahan. Monggo kita silakan. Yang diambil ini saja. Kalau butuh ini satu, ada? Ini 1. Ya, betul. Ya, ini bebannya satu. Ya, bebannya ini bisa. Penggasnya satu ada. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, sudah silakan saya itu jangan lupa karena ini waktunya sebentar. Adanya telah kerjasama ya, kerjasama dengan kelompok. Adanya jadi kerjanya dengan baik. Ya, yang kan juga sudah selesai.
yang dipengaruhi. Dipengaruhi oleh betul. Apa yang terpengaruh ketika kalian tambahkan gayanya? Pertambahan panjang. Gas ya, sama kayak tadi yang ditampilkan di awalnya. Oke, terakhir variabel kontrol. Apa variabel kontrol? Tidak berubah. Bagus nih ya, tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Ini jenis pegas. Jenis pegas sama apanya? Panjang. Oh, sudah dihitung penyamaannya? Sudah. Siap, bagus, silakan dilanjutkan.
khusus yang hukum Hooke ya, hukum Hooke. Jadi di situ kalian disuruh untuk menggambarkan grafik antara pertambahan beban ya dengan penambahan beban dengan pertambahan panjang. Untuk pembuatan grafik kalian butuh sumbu apa? Sumbu apa dan sumbu apa untuk menggambar? Sumbu X dan sumbu Y, betul. Perhatikan. Jadi ini sumbu X apa Y? Y. Pada sumbu Y itu kita letakkan variabel manipulasinya. Apa variabel manipulasinya di situ? Coba dicek pada percobaan kalian apa variabel manipulasinya? Gaya, betul. Ya. Sedangkan untuk sumbu X-nya itu yang ditaruh adalah variabel respon. Betul, variabel respon. Untuk variabel manipulasi gaya ya. Untuk variabel respon perubahan panjang atau pertambahan panjang. Nah, baru kemudian gimana Bu cara buat grafiknya? Yang pertama kalian tulis angka-angka gayanya. Tadi kan 0,5, 1, 1,5, 2 kalian tulis di sumbu Y. Kemudian pertambahan panjangnya kalian tulis di sumbu X. Jangan sampai keliru sama L atau panjang-panjang akhir ya. Pertambahan panjang yang diperoleh dari panjang akhir dikurangi panjang awal. Betul. Kemudian kalian kasih titik-titik. Ketika gayanya 1 Newton, berapa pertambahan panjangnya? Ini misalkan pertambahan panjangnya 0,1. Nah, buat garis pada keduanya. Kemudian pertemuan antar garisnya kalian kasih titik. Nah, pertemuan garis antara X dan Y kalian kasih titik ya. Begitu juga saat gayanya 2 Newton. Berapa delta X-nya? Pertemuan garisnya kalian kasih titik. Berarti nanti kalian dapat berapa titik? 5 karena 5 percobaan ya. Nah, setelah itu baru kalian hubungkan titik antar titiknya. Jadi titik ini dan titik ini kalian hubungkan dengan garis. Nah, seperti ini. Itu cara membuat grafik hukum Hooke, yaitu pengaruh gaya, penambahan gaya terhadap pertambahan panjang. Ada pertanyaan? Sudah ya? Jelas ya? Silakan dibuat grafiknya.
Oke, berikutnya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami akan mempresentasikan lagi tentang percobaan yang telah kami lakukan, yaitu tentang hukum Hooke. Satu, variabel manipulasi itu adalah variabel yang berubah-ubah. Contohnya itu berat gayanya. Yang kedua itu variabel respon, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel manipulasi. Contohnya itu pertambahan panjang pegasnya. Yang ketiga, variabel kontrol. Variabel kontrol itu variabel yang tidak berubah-ubah. Contohnya panjang awal pegas. Oke, setelah kami melakukan percobaan dan setelah kami menuliskan data hasil praktikum kami, gravitasi yang kami pakai sebelumnya adalah 10 meter per second 10 meter per second kubik. Nah, dengan gaya 0,5, pertambahan panjang yang kami dapatkan adalah 0,2. Dengan gaya 1, pertambahan panjang yang kami dapatkan adalah 0,4. Gaya 1,5, pertambahan panjangnya 0,6. Gaya 2, pertambahan panjang yang kami dapatkan 0,8. Dan ketika gaya 2,5, pertambahan panjang yang kami dapatkan adalah 1. Analisis data yang pertama, apakah ada pengaruh penambahan massa beban terhadap pegas? Ada. Yang kedua, bagaimana hubungan antara perubahan gaya dengan perubahan panjang pegas? Semakin berat gaya yang diberikan, maka semakin besar pula perubahan panjang pegasnya. Kesimpulan, jadi semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula perubahan pegasnya. Sudah, Bu? Oh, oke. Mencari konstanta pegas. Jadi untuk mencari konstanta pegas, kita bisa melihat dari grafik yang telah kita buat. Gaya dibagi dengan pertambahan panjang pegas. Jadi 0,5 dibagi 0,2 hasilnya itu 2,5. 1 dibagi 0,4 itu 2,5. Jadi namanya juga konstanta, berarti itu konstan atau tetap. Jadi dari percobaan 1 hingga percobaan 5, konstanta pegasnya adalah 2,5. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu? Belum ya. Jadi itu tentang hukum Hooke. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa ditutup. Monggo. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan susunan tugas menggunakan tab. Di sini kami melakukan percobaan menggunakan susunan dua pegas, yaitu pegas paralel dan seri. Yang dimana gaya yang diberikan adalah sama, yaitu 100 Newton. Konstanta pegas 1 dengan konstanta pegas 2 yaitu sama juga. Yang pertama 200, yang kedua 400, kemudian yang ketiga 600. Pada konstanta pegas 200, pertambahan panjang pegas paralel yaitu 0,250 cm. Kemudian yang seri 1000 cm. Yang kedua konstanta pegas yang 400, yaitu pertambahan panjang pegas paralel yaitu 0,125, yang seri 0,500. Kemudian yang terakhir konstanta pegas 600. Pertambahan panjang pegasnya 0,083 pada paralel. Kemudian yang pada seri 0,333. Analisis data. Yang pertama,
berdasarkan data hasil praktikum percobaan manakah yang menghasilkan pertambahan panjang paling besar? Jelaskan. Pada percobaan yang pertama, yaitu pada susunan seri, yaitu 1000 cm. Yang kedua, berdasarkan data hasil praktikum percobaan manakah yang menghasilkan pertambahan panjang paling kecil? Jelaskan. Percobaan yang ketiga pada susunan paralel, yaitu 0,083 cm. Yang ketiga, tuliskan persamaan konstanta pegas pengganti yang disusun secara paralel, yaitu konstanta paralel sama dengan konstanta 1 ditambah konstanta 2. Yang keempat, tuliskan persamaan konstanta pegas pengganti yang disusun secara seri. 1 per konstanta 3 sama dengan 1 per konstanta 1 ditambah 1 per konstanta 2. Yang kelima, bandingkan nilai konstanta pegas pengganti yang disusun secara paralel dan seri konstanta pegas pengganti yang manakah yang paling besar. Hasil pertambahan panjang pegas pada susunan seri lebih besar daripada hasil pertambahan panjang pegas pada susunan paralel. Diskusi. Yang pertama, berdasarkan hasil praktikum yang sudah dilakukan, menurut kalian apa perbedaan susunan pegas, seri, dan paralel? Dalam susunan seri lebih panjang, sedangkan paralel bersebelahan. Paralel, konstanta paralel sama dengan K1 tambah K2, sedangkan yang seri 1/K3 sama dengan 1/K1 tambah 1/K2. Yang kedua, berilah contoh penerapan susunan pegas seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Anak panah yang ditarik sehingga terdorong maju. Yang kedua, skop pada mobil. Nomor 3, manakah susunan pegas yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa demikian? Paralel, karena konstanta yang dimiliki lebih kuat. Nomor 4, mengapa sepeda motor yang menggunakan double scope breaker terasa lebih nyaman digunakan daripada monoscope breaker? Kelebihan dari monoscope breaker yaitu stabil saat menikung, handling lebih baik, dan jarak main alur lebih panjang. Sedangkan kekurangan yaitu umur pakai biasanya lebih pendek dan kurang efektif membawa beban yang berat. Kesimpulan, buatlah kesimpulan dari hasil praktikum yang sudah dilakukan. Konstanta pengganti pada susunan paralel lebih besar daripada susunan seri. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Bagaimana kalau sebelumnya sama atau berbeda dengan kalian? Sama ya. Lebih besar seri atau paralel? Sama berarti ya? Ya, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari kelompok U? Tidak Paham ya? Kalau sudah silakan ditutup. Sekian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah nih ya. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin kita memberi aplaus pada diri kita sendiri yang sudah melakukan percobaan. Oke, good job, bagus ya. Jadi memang percobaan itu mungkin agak sulit, tapi dari situ kita belajar menemukan permasalahan sendiri dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, sekarang akan Ibu bahas sedikit. Kalian sudah bagus tadi, sudah sangat bagus. Yang pertama tentang hukum Hooke. Hukum Hooke itu tadi secara sederhana sudah kalian lakukan, yaitu cukup dengan pegas yang kemudian dikasih beban, ya, beban. Semakin panjang, semakin besar bebannya, maka pertambahan panjang pegasnya juga semakin besar. Itulah inti dari hukum Hooke. Artinya semakin besar beban atau gaya yang diberikan, maka pertambahan panjangnya juga semakin besar. Kalau bebannya kecil, maka pertambahan panjangnya sama kecil, betul. Nah, di situ bisa kalian lihat ya hasil dari grafiknya Akbar. Tadi variabel manipulasinya di sumbu
responnya disebut Kalian ingat bahwa rumusnya hukum Hooke F sama dengan K dikali delta X. Jadi kalau kita mau mencarikannya, K sama dengan F per delta X. Jadi tinggal dimasukkan gayanya berapa, delta X-nya berapa. Oke, tepuk satu. Coba perhatikan di situ, itu ada contoh soal menggunakan grafik ya. Kita akan menyelesaikan soal dari data-data yang ada di grafik, membaca grafik. Perhatikan di situ, ada berapa percobaan dari grafik? 3. Ada berapa? 1, 2 ya. Ketika gayanya 10 Newton, berapa pertambahan panjangnya? 0,02. Ketika 20 Newton, betul. Yang ditanya adalah konstanta pegasnya. Berarti kalian boleh menggunakan salah satunya dengan perumusan K kita masukkan F-nya berapa di situ? 10 per delta X-nya 0,2. Supaya komanya hilang, kita kali berapa ini? 100. Bawah kali 100, atas kali 100. 10 kali 100 1000 per 2. Kurang 1, 1000 per 2. Berapa 1000 per 2? Jangan lupa satuannya Newton per meter. Loh Bu, kalau yang tidak kedua sama atau tidak? Sama atau tidak? Yakin? Tidak yakin? Mari kita buktikan ya. Mari kita coba ya. Lanjut, berapa F-nya? 20 bagus sekali. 100 sama dengan 2000 per 4. Sabar ya. Jadi artinya dalam satu grafik itu konstantanya sama atau beda? Sama, karena pegasnya masih satu yang digunakan. Gitu ya. Bisa? Paham tuh? Oke, coba kita cek betul atau tidak jawaban yang sudah kita lakukan. Betul? Oke, tepuk tangan lagi. Bagus. Oke, satu lagi terkait susunan pegas ya. Tadi kelompok satunya menggunakan susunan pegas. Susunan pegas ada apa saja? Seri paralel ya, seri paralel. Kalau seri itu bertumpuk, pegas 1, pegas 2. Kalau paralel bersebelahan. Ya, bersebelahan. Dari hasil yang disebutkan kelompok tadi, kalau paralel itu penggantinya tinggal ditambah K1 ditambah K2. Sedangkan kalau seri kita pakai seper K seri sama dengan seper K1 ditambah seper K2. Oke, kita lihat kira-kira lebih kuat disusun paralel apa seri? Mari kita buktikan. Misal, ibu punya dua pegas yang masing-masing konstantanya adalah 100 Newton per meter. K1 100, K2 juga 100. Kita susun secara paralel. Berarti 100 ditambah sama dengan 200. Tambah besar apa tambah kecil? Tambah besar. 100 disusun paralel jadi 200. Sedangkan untuk seri kita hitung 1 per 100 tambah 100 sama dengan 200 sama dengan 0. KS tinggal dibalik. Jangan lupa ini yang sering keliru. Ini seper KS, maka KS-nya tinggal dibalik ya. Jangan buru-buru ya. KS-nya dibalik jadi 100 per 2.
100 Newton per meter, 100 Newton per meter, susunannya beda, maka konstanta penggantinya juga berbeda. Mana yang lebih besar? Paralel apa seri? Jadi ketika kita mau mengangkat sebuah beban nih, bebannya gede banget ya, bebannya besar, maka kita enaknya disusun seri atau paralel? Paralel. Karena konstanta gabungan dari paralel itu jauh lebih besar. Yang seri kalau masalahnya seperti ini, mula-mula dua-duanya 100, tapi bergabung malah jadi 50, malah tambah lemah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah Ibu duga kalian tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ditanya, maka Ibu siapkan ini. Karena kalian tidak nanya, Ibu yang nanya. Coba perhatikan. Tepuk 1. Perhatikan pegas ini. Yang ini disusun apa? Paralel. Tapi ada serinya. Berarti atau bahasanya cam. Kalau yang B ini paralel. Kira-kira yang lebih kecil pertambahan panjangnya yang mana? Yang campuran. Yang tim campuran angkat tangan. Dada. Tim paralel. Oh, sisi loro telu banyak. Oke. Nah, ini pakai K ya, kita buktikan. Ini penghapusnya. Kita buktikan ya sama-sama. Oke, mari kita coba yang campuran terlebih dahulu. Kita kerjakan yang paralel dulu apa yang seri dulu? Paralel dulu. Jadi kita kerjakan yang sebelah sini dulu ya. Ini ya. Yang paralel ya. Yuk, monggo kita hitung. Yang paralel apa rumusnya tadi? K1 K1-nya K, K2-nya juga K. K tambah K 2. Setelah paralelnya digabung, maka baru kita seri dengan bawahnya ya. Berarti 1 per K seri sama dengan 1 per KB tambah 1 per K K1, K2 berarti K3 dan K3 kan ya, K3. 1 per KP-nya berapa? K3-nya berapa? Jangan panjang-panjang kayak kalau 2K jadi KK gitu. Oke, kita samakan penyebutnya jadi berapa? 2. Kayaknya pendek aja. 2K bagi 2K 1 kali 1 2K bagi 1K 2 kali 1 2. Nah, jadi berapa nak? 3. Itu ya penjajakannya Ibu taruh. Jangan lupa kalau seri belum selesai harus di bagus. Hafidi bagus ya. Jangan ini. Jadi berapa kalau dibalik? 2. Jadi total untuk gambar 1 K penggantinya adalah 2 per 3K. Saya sekarang yang paralel gambar 2 gampang. Yang paralel berapa? K1
Neng, pertambahan panjang itu terjadi ketika konstantanya besar, dia mudah atau sulit untuk bertambah panjang? Kalau dia kuat, berarti dia tambah mudah apa tambah sulit untuk bertambah panjang? Susah. Diingat, konstanta pegas menunjukkan kekuatan pegasnya dalam menahan beban. Ya, jadi kalau konstantanya besar, maka pertambahan panjangnya kecil. Sebaliknya kalau K-nya kecil, pertambahan panjangnya besar. Nah, sekarang kalian lihat di sini, manakah yang pertambahan panjangnya paling kecil? Yang paling kecil. Ya. Ya? Gambar 1 apa gambar 2? Gambar paralel. Ya, ini sesuai tadi. Kalian kan bilang kalau paralel lebih kuat. Gitu ya. Jadi tim paralel menang. Siapa tim paralel? Nggak ada tim paralel? Nggak ada. Oh, ada banyak. Oke, Neng, mungkin itu saja. Silakan kembalikan alat dan bahan. Duduk sesuai tempat masing-masing. Monggo. Oke, sudah selesai ya percobaannya? Coba mengetes sejauh mana kalian memahami materi yang sudah disampaikan tadi. Ibu sudah menyiapkan soal evaluasi sama seperti pertemuan kemarin. Soalnya 5 saja. Silakan dikerjakan di 6 saja. Bisa belajar. Kerjakan sendiri.
Ra, dikerjakan Ra. Satu menit lagi. Wow. Yo, semangat, semangat. Hafidi selesai? Oh, sudah. Bisa taruh di depan? Oke. Guys. Boleh dikumpulkan? Oke, soal informasinya sudah mengumpulkan semua. Dari yang ketinggalan? Nanti Ibu koreksi dulu. Kalau sudah Ibu koreksi akan Ibu bagikan kepada kalian. Ingat KKN Fisika 72. Semoga tidak ada yang ranking. Oke, gimana nih pembelajaran kita hari ini? Easy, tadi easy ya. Yang lain? Agak melelahkan. Semangat ya. Memang nyari ilmu itu gitu, tapi tetap semangat ya. Ada lagi? Pengen nyoba iPad. Oh, pengen nyoba iPad. Yang tadi ada yang pakai virtual praktikum menggunakan pad. Kapan-kapan nanti Ibu tuker ya. Jadi gantian yang pakai pad, gitu ya. Oke, Bu. Ya. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin pertemuan kita cukup sampai sekarang, cukup sampai saat ini ya. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya Ibu ingin kalian mengunjungi tempat cuci mobil. Ngapain Bu? Lihat bagaimana proses pencucian mobil. Ya, pernah ke sana? Pernah. Ngapain cuci mobil apa ngapain ini? Bantuin. Oh, bantuin. Nonton sih. Kayaknya kita lihat ya bagaimana mobil itu dicuci keseluruhannya sampai bawah-bawahnya seperti apa. Boleh sambil difoto. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Hafidi jangan sampai